Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa khataman nabiyyin Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa bi atharihi ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Para jamaah, ummahat, para akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum. Yang semoga Allah muliakan kita, Allah rahmati kita, dan Allah mudahkan kebaikan-kebaikan untuk kita. Kita memuji Allah dan kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang begitu melimpah, yang kita tidak akan pernah mampu untuk bisa menghitung bahkan merincinya. Kita bisa merasakan, bisa mendapatkan, dan bahkan terus diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sekalipun kita merasakannya, ada barangkali nikmat-nikmat, kebaikan-kebaikan yang tidak kita sadari, yang juga bahkan sebagian peristiwa, kejadian, ketentuan yang Allah berikan kepada kita yang kita anggap tidak baik, ternyata menurut Allah juga baik, dan itu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang mengira ya, seperti ujian yang Allah ujikan kepada hamba-hambanya itu keburukan dari Allah, padahal di sisi lain itu juga nikmat dari Allah. Makanya seorang mukmin itu bahagia, senang, gembira kalau dia menjadi seorang mukmin, mukminah, muslim, muslimah. Kenapa? Karena apa yang Allah berikan kepadanya, dia upayakan, dia usahakan, dia jalankan sebab-sebabnya, Allah yang tentukan, sehingga dia bersyukur. Tapi nggak terlalu bangga, ya, nggak terlalu kemudian membanggakan diri. Kenapa? Karena Allah yang tentukan, kita cuma usaha. Demikian pula sebaliknya, kalau kita mengupayakan sesuatu ternyata tidak kita dapatkan, atau luput dari kita sesuatu, hilang sesuatu dari kita, kita tidak terlalu sedih, kita tidak terlalu hancur, kita tidak terlalu jatuh. Kenapa? Karena Allah yang tentukan. Maka kita tidak larut dalam kesedihan, karena segala sesuatunya sudah Allah takdirkan kepada seluruh makhluk. Nah, itulah senangnya, bahagianya menjadi seorang mukmin. Apabila in asabahu as-sarra syakar, kalau dikasih kebaikan bersyukur. Wa in asabahu dharra sabar. Dan apabila diberikan ujian oleh Allah, maka dia bersabar. Itulah perkara yang menakjubkan dari seorang hamba muslim. Baik, kemudian salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ibu-ibu, para ummahat, para akhwat rahimani wa rahimakumullah. Terakhir kita masih membahas tema ketiga, ya, tema ketiga dari awal surat Al-Baqarah. Karena awal-awal surat Al-Baqarah ini berbicara tentang 3 golongan manusia. Yang pertama golongan orang-orang yang bertakwa. Yang kedua golongan orang-orang yang sebaliknya itu kafir. Dan yang ketiga berbicara tentang orang yang kelihatannya bertakwa, kelihatannya beriman, kelihatannya baik,
tapi batinnya ternyata kufur. Dan itu golongan yang disebut dengan kaum kaum munafik. Ya, kita sudah membahas beberapa pembahasan terkait dengan kemunafikan, apa sifatnya, bagaimana perilaku mereka, perbuatan mereka, apa definisinya, dan lain sebagainya. Maka setelah kita menjelaskan itu semuanya di dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita akan bahas terkait dengan bagaimana kiat terhindar dan terlepas dari sifat kemunafikan. Karena sampai ayat yang ke-20 pembahasannya masih berkaitan dengan kemunafikan, ya, yang nanti ada perumpamaan yang Allah buat tentang golongan mereka. Bagaimana rasa takut yang senantiasa menyelimuti orang-orang munafik. Bagaimana kegelapan yang ada pada mereka. Bagaimana kekufuran, keburukan yang senantiasa ada pada diri mereka. Dan itu menjadi ciri khas bagi mereka. Walaupun terkadang ada cahaya-cahaya kebaikan dari mereka. Tapi ya nanti kita insya Allah akan sebutkan. Akan jelaskan apa yang Allah firmankan tentang mereka. Baik, para ummahat, para akhwat rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita membahas tentang kiat terhindar dari kemunafikan, ya, beberapa ayat kita akan bahas sampai ayat yang ke-20, ya, berkaitan dengan permisalan yang Allah perumpamakan tentang mereka, yaitu tentang orang-orang munafik, sehingga kita dapat menghindarinya. Baik, di ayat yang ke-18 Allah mengatakan tentang mereka, summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Mereka tuli, mereka bisu. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka tuli, mereka juga bisu, dan mereka buta, sehingga mereka la yarji'un, sehingga mereka tidak dapat kembali. Apa yang dimaksud dengan summum bukmun umyun? Nah, perhatikan, kita sampaikan beberapa tafsiran para ulama. Berkata Ali bin Abi Thalhah, ini tafsiran Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang dimaksud dengan summum bukmun umyun fahum la yarji'un, yaitu la yasma'unal huda wa la yubsirunahu wa la ya'qilunahu. Jadi mereka tidak bisa mendengar hidayah. Nah, sekarang para ummahat, para akhwat, ada orang yang tahu itu kebaikan. Ada orang yang dengar kalau itu hidayah. Tapi seolah-olah telinganya itu nggak mendengar. Kenapa? Karena nggak bisa menerima hidayah tersebut. Padahal sudah jelas ya, antara cahaya dengan kegelapan, antara siang dengan malam. Tapi karena Allah tutup hati mereka sehingga mereka tidak dapat mendengar hidayah. Dan juga mereka tidak bisa memandang. Ini saking butanya mata batin mereka sehingga tidak bisa membedakan mana yang hak dengan mana yang batil. Nauzubillah min dzalik. Ya, walaupun sebagian mereka bahkan bisa jadi bergelar, bahkan bisa jadi IQ-nya tinggi, bahkan sebagian mereka adalah orang-orang terpelajar, tetapi lihat, ini menunjukkan keadilan Allah, ibu-ibu. Ini menunjukkan keadilan Allah. Sekali lagi saya ulangi, hidayah itu menunjukkan keadilan Allah. Allah memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Ya, Allah memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Kalau seandainya hidayah itu hanya cocok kepada orang-orang yang IQ-nya tinggi, orang yang terpelajar, orang yang punya jabatan, kasihan orang-orang yang selain mereka.
Maka lihat ada orang yang dia ekonominya, dia jabatannya, dia kedudukan sosialnya biasa-biasa aja di dalam pandangan manusia ini ya. Tapi Allah berikan hidayah kepada mereka, menjalankan syariat Allah, menunaikan dan juga menjalankan sunnah-sunnah Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah hidayah. Dan pokoknya dalam bab hidayah itu, ya bahasa sederhananya, gampangnya, gimana Allah. Kalau Allah berkehendak, maka Allah berikan. Tetapi kalau Allah tidak berkehendak, maka Allah akan halangi seseorang itu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wala yaqilunahu, dan mereka tidak dapat mentadaburi, mencermati, dan juga tidak dapat merenungi kalau ini adalah jalan kebaikan. Ya na'udzubillahi min dzalik. Sehingga mereka la yarji'un, mereka tidak bisa balik lagi ke jalan Islam. Itu maksudnya, Bu Ibu. Jadi mereka tuli, bisu, buta, dan mereka tidak kembali, maksudnya apa? Tidak bisa balik lagi masuk ke dalam Islam. Na'udzubillahi min dzalik ya. Dan mereka tidak Allah berikan jalan hidayah untuk bertaubat dan kembali ke jalan Allah. Jadi benar-benar Allah sudah tutup rapat pintu kesempatan bagi mereka dari mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka na'udzubillah min dzalik, ya mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga hidayah untuk kita semuanya. Allah tidak murka kepada kita sehingga nanti pada puncaknya na'udzubillah, ya kalau ada di antara kita ditutup pintu hidayah oleh Allah, na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah jauhkan hal tersebut dari kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kemudian yang ke-19 ya, ayat yang ke-19. Allah mengatakan, yakadul barqu yakhtafu absarahum. Maaf, ayat ke-19. Au kasayyibim minas sama'i fihi dhulumat wa ra'du wa barqu yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadharul maut. Wallahu muhitum bil kafirin. Kata Allah, atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit. Nanti perumpamannya kita harus pahami dari tafsiran ya. Jadi perumpamaan itu seperti orang yang ditimpa hujan dari langit, turun hujan dari langit, yang disertai kegelapan. Kemudian ditambah lagi dengan apa? Petir dan kilat. Ibu coba lihat, coba kita bayangkan, mungkin kita pernah mengalaminya. Hujannya deras, ditambah gelap, gulita, ditambah lagi kemudian ada petir dan juga kilat. Ya, rata-rata secara umum gimana, Bu? Mengerikan ya. Mengerikan. Lalu apa kata Allah? Mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya. Mereka sumbat. Menghindari suara petir itu karena takut mati. Ya, masih ada kan di antara kita, Ibu ya, kalau ada petir. Ya, padahal anjurannya apa? Bukan tutup telinga, doa. Ya, anjurannya adalah berdoa karena itu tanda-tanda kebesaran Allah. Tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala. Itu makhluk Allah yang Allah jadikan mengeluarkan suara, mengeluarkan kilat. Itu semuanya makhluk Allah Subhanahu wa taala. Atas izin Allah terjadi seperti itu. Ya. Bagaimana doanya? Ada yang tahu? Ada yang hafal doanya gimana? Kalau ada petir, ada kilat itu? Yusabbihu ar-ra'du wal malaikatu. Enggak ada yang hafal, Ibu-ibu. Nah, coba tanya Zaid hafal kayaknya itu anak saya. Nah, coba ya. Nanti balik lagi ke TK ibu-ibu semua ya. Yusabbihu ar-ra'du wal malaikatu min khifatihi. Ya, jadi petir itu bertasbih dan juga para malaikat Allah bertasbih. Kenapa?
karena takut kepada Allah. Jadi bayangkan Ibu, petir saja bertasbih sama Allah. Kenapa mereka bertasbih? Karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lihat perumpamaan ini. Sekali lagi saya sampaikan Ibu ya dengan kalimat sederhana. Hujan lebat, kondisi gelap, kemudian ada petir dan kilat. Maka lihat kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, yang dimaksud hujan, maksudnya apa di sini hujan di sini? Yang dimaksud hujan di sini ada ummahat rahimani wa rahimakumullah, hujan ya, yang turun dari langit, air yang turun dari langit. Dan yang Allah maksudkan dengan perumpamaan hujan adalah asyukuk wal kufru wan nifaq. Jadi keraguan-raguan, kekufuran dan kenifakan. Allah turunkan ke dalam hati orang munafik itu apa? Keraguan-raguan. Ini benar nggak ya? Ini hak nggak ya? Oh, jangan-jangan batil. Yang batil, ini batil apa hak? Jangan-jangan hak. Bingung mereka, Ibu. Dan sifat apa? Kekufuran yang ada pada diri mereka. Ini ibaratnya tadi. Allah turunkan hujan, yaitu Allah turunkan kekufuran, keraguan-raguan di dalam hati mereka. Kemudian perumpamaan ar-ra'd, yaitu petir. Apa yang dimaksud dengan petir di sini? Apa maksud dari perumpamaan petir di sini yang Allah maksudkan di dalam ayat ini? Ma yuz'ijul qulub minal khauf. Yaitu ketakutan yang mengganggu hati. Rasa takut yang mengganggu hati. Jadi Allah turunkan kekufuran, Allah turunkan kemunafikan dalam hati, keraguan-raguan, dan juga sesuatu yang mengganjal, yang mengganggu hatinya, yaitu berupa ketakutan. Jadi orang udah takut, ragu-ragu. Ini orang munafik ya. Seperti tadi, hujan, kemudian ditambah lagi dengan apa? Dengan petir. Orang munafik itu apa tadi? Ditimpa dengan keraguan-raguan, ditambah lagi dengan ketakutan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan yang berikutnya perumpamaannya apa? Wabarkun, yaitu kilat. Apa itu kilat yang dimaksud di sini? Ma yalma' fi qulubi haula'i darb minal munafiqin fi ba'dil ahyan. Yaitu cahaya yang terkadang ada. Perhatikan Ibu-ibu ya agar paham perumpamaannya. Cahaya yang terkadang muncul dalam hati orang munafik. Cahaya berupa apa? Cahaya iman. Jadi mereka begitu keadaannya. Ragu, takut, tapi terkadang oh ini jangan-jangan benar. Ya, maka para ummahat rahimani wa rahimakumullah taala, ya kita biasanya ya kalau kita dalam keraguan-raguan ditambah lagi dengan ketakutan yang sangat amat besar dalam diri kita, hidupnya nggak tenang, nggak nyaman. Sehingga apa yang dilakukan orang munafik, mereka menutup telinga-telinga mereka dengan jari jemari mereka atau dengan jari mereka minas sawa'iqi hadarul maut, dengan apa namanya minas sawa'iq, menghindari suara petir karena takut mati. Dan Allah meliputi orang-orang kafir. Jadi ini kondisi orang-orang munafik yang mereka tidak mampu untuk mendatangkan dan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian yang berikutnya ayat ke-20. Ini ayat terakhir tentang penjelasan orang munafik di dalam awal-awal surat Al-Baqarah ya. Ayat yang ke-20. Allah mengatakan, yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adha'a lahum mashaw fihi wa idza adlama 'alaihim qamu walau syaa Allahu la dhahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Ya. Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka.
setiap kali kilat itu menyinari mereka. Ya, itu kata Allah. Mereka berjalan di bawah sinar itu. Bisa dipahami Ibu maksud dari pernyataan ini? Jadi kilat itu hampir saja menyambar penglihatan mereka. Namanya kilat kan mengeluarkan cahaya, Bu ya. Nah, ketika cahayanya ada, mereka bisa berjalan. Karena kan tadi hujan lebat dalam keadaan gelap, maka orang itu nggak bisa jalan. Kalau lagi di jalan nggak bisa jalan. Tetapi ketika ada kilat, ya petir kemudian mengeluarkan kilat atau cahayanya, maka barulah bisa jalan lagi. Ya, baru bisa jalan dengan cahaya yang tadi muncul. Wa idza adlama alaihim qamu. Tetapi ketika kegelapan itu menerpa mereka, maka mereka hanya bisa apa? Berdiri. Ya, mereka berhenti, berdiri, berhenti. Maka apa kata Allah? Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Allah hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Baik para ummahat rahimani wa rahimakumullah. Jadi perumpamaan yang Allah maksudkan di ayat 20 ini, perhatikan, kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau mengatakan saking kuatnya cahaya Islam, cahaya kebenaran. Jadi kilat tadi yang cahaya kilat itu diibaratkan apa? Diibaratkan cahaya kebenaran. Kilat itu diibaratkan cahaya kebenaran. Nah, maka ketika cahaya kebenaran itu nampak di hadapan mereka, mereka nggak bisa, nggak mampu untuk menghindari dan membantah. Oh, ini benar. Bisa dipahami Ibu tadi seperti orang yang berjalan di tengah kegelapan, hujan lebat, bisa jalan nggak Ibu? Nggak bisa jalan. Takut jalan maksudnya ya. Bukan nggak bisa, bisa jalan cuma takut di depannya ternyata ada apa namanya, ada selokan, ada ternyata sungai dan lain sebagainya. Nggak berani. Ya, ini agar paham saya tanya Bu. Tapi ketika kilat itu muncul, mengeluarkan cahaya atau tidak? Mengeluarkan cahaya. Berarti bisa jalan atau tidak? Bisa. Jadi Bu, ketika kebenaran itu nampak di hadapan orang-orang munafik, mereka nggak bisa bantah. Mereka bisa melihat ini kebenaran. Jadi saking kuatnya kebenaran hak, ya saking kuatnya cahaya kebenaran dan cahaya Islam, mereka nggak bisa bantah. Sehingga mereka ikuti. Ya, gitu, begitu orang munafik. Terkadang mereka ikuti. Tetapi terkadang di sebagian kondisi Allah timpakan ke dalam hati mereka keraguan-raguan yang kemudian menggelapkan hati mereka. Sehingga mereka apa? Sehingga mereka diam. Nah, ini maksudnya. Ya, kata Allah tadi apa? Mereka berjalan di bawah sinar itu dan apabila gelap menerpa mereka, mereka berhenti. Ya. Jadi kalau ada dalam Islam yang membuat mereka ragu-ragu, mereka diam. Nah, makanya jangan samakan ibu-ibu sekalian, kita dengan orang munafik jangan sama. Kita kalau nggak paham Ustaz, berarti kalau Quran dipahami baru kita mengimani. Bukan begitu maksudnya. Kalau ada ayat, kalau ada syariat yang hawa nafsu kita, diri kita belum paham dan belum kita dalami, yang penting apa? Yang pertama imani dulu saja. Itu maksudnya. Jangan seperti orang munafik ketika jelas, ketika memihak mereka, oh baru mereka katakan apa? Oh saya iman. Tapi ketika tidak memihak mereka, ketika mereka malas, ketika hawa nafsunya tidak ingin, maka mereka apa? Diam. Seperti tadi kilatnya nggak muncul, mereka diam. Ketika kilatnya muncul, mengeluarkan cahaya, mereka bisa melihat, maka kemudian mereka barulah berjalan. Nah, ini perumpamaan yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang munafik. Sehingga kata Ibnu Abbas, orang munafik itu ya'rifunal haq, mereka tahu kebenaran. Wa yatakallamuna bihi, bahkan mereka berbicara menyampaikan kebenaran tersebut. Fahum min qaulihim ala istiqamatin fa idartakasu minhu ilal kufar mutahayyirin. Jadi mereka istiqomah gitu ya, dalam tanda kutip
ketika kebenaran-kebenaran memihak mereka, tetapi ketika mereka datang malasnya, datang keraguan-raguannya, mereka diam. Ya, mereka tidak bisa bersikap. Nah, ini tentang orang-orang munafik. Kalau orang kafir kan jelas ya, mereka udah full nggak beriman. Kalau munafik begitu, berubah-ubah. Terkadang begini, terkadang begitu. Itu orang munafik. Makanya terkadang juga dikatakan apa? Berwajah dua kan begitu. Berkarakter ganda, terkadang benar, terkadang enggak. Terkadang Islam, terkadang kufur. Ya. Ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Para umat, setelah kita jelaskan bagaimana perumpamaan-perumpamaan yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala, lihat ya, bagaimana perumpamaan Allah itu sangat indah. Walaupun nanti di halaman berikutnya Allah akan katakan Allah nggak malu membuat perumpamaan dengan lalat, nggak malu. Karena sekali lagi perumpamaan dalam firman-firman Allah itu maha indah. Berikutnya akan kita sampaikan ya, setelah kita menjelaskan bagaimana sifat orang bertakwa di ayat dari mulai ayat 1 sampai 5. Kemudian dua ayat berikutnya 6 dan 7 berkaitan tentang orang-orang kafir. Kemudian dari ayat berikutnya yaitu ayat 8 sampai ayat ke-20 tadi berbicara tentang orang-orang munafik, maka kita akan sampaikan bagaimana para ulama membahas kiat kita dihindarkan dari sifat kemunafikan. Yang pertama agar terhindar dari sifat kemunafikan yaitu mengenali sifat-sifat mereka. Mengenali atau mengilmui sifat-sifat orang munafik di dalam Al-Quran dan Sunnah. Mengenali, mengetahui, mempelajari, mengilmui, sama ya. Tentang sifat-sifat mereka di dalam Al-Quran dan Sunnah. Karena kenapa? Kenapa kita harus mengilmui? Apa alasannya ini jadi poin pertama? Karena kalau orang nggak tahu sifat orang munafik, bisa jadi dia terjerumus kepada sifat orang munafik, sedangkan dia tidak apa? Tidak sadar. Oh, ternyata bohong itu sifat orang munafik. Oh, ternyata ingkar janji itu sifat orang munafik. Oh, ternyata nggak amanah itu sifat orang munafik. Oh, ternyata malas ibadah itu sifat orang munafik. Oh, ternyata ketika sholat itu nggak khusyuk sifat orang munafik. Oh, ternyata kalau sedikit berzikir kepada Allah sifat orang munafik. Itu Bu. Oh, ternyata kalau mengikuti hawa nafsu dalam kita menjalankan syariat ternyata sifat orang munafik. Oh, saya baru tahu. Kan begitu Bu ya. Kalau orang nggak tahu bisa jadi dia terjerumus kepada sifat orang munafik sedangkan dia tidak menyadarinya. Tetapi kalau tahu maka dia akan lebih bisa menghindari itu. Kenapa? Sadar. Oh, ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Kenapa? Karena itu termasuk bagian dari karakteristik dan sifat bagi orang-orang munafik. Dan masih banyak lagi ya. Kagum dengan wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum, kata Allah dalam surat munafik. Kalau kau melihat orang munafik itu badannya kekar-kekar hebat-hebat, tapi diajak ibadah lemas. Nah, makanya sekarang rame ya para ya termasuk para ikhwan juga giliran postingan tentang ada Ustaz Syafiq, ada Ustaz Khalid olahraga, olahraganya dipakai, tapi dan kajian begini nggak diposting. Ya, jadi kalau sesuai dengan selera hobinya, dengan kebiasaannya dipakai tuh perkataan-perkataan Ustaznya. Tapi ketika yang nggak sesuai dengan dia, ya harus rutin kajian, harus rutin tadabbur Quran, rutin zikir, hafal zikir pagi petang, baru oh, saya nggak hafal, malu nggak usah diposting. Ya, nah itu hati-hati ya. Jangan seperti itu. Baik, jadi yang pertama mengilmui, mengetahui sifat-sifat orang munafik di dalam Al-Quran dan Sunnah. Agar apa? Agar kita bisa menghindari sifat-sifat tersebut.
Karena barang siapa yang tidak mengetahui sifat-sifat mereka, maka bisa jadi terjerumus tanpa disadari. Yang kedua, menjauhi kebiasaan mengikuti hawa nafsu. Menjauhi kebiasaan mengikuti hawa nafsu. Menjauhi kebiasaan mengikuti hawa nafsu. Nah, ini sifat yang tidak baik ya. Ketika ada keinginan harus diikuti gitu ya. Ketika ada keinginan harus terpenuhi. Nah, ini hati-hati, nggak boleh seperti itu. Kalau punya keinginan, timbang-timbang dulu. Pikir-pikir dulu. Ini ada manfaatnya atau tidak? Bertabrakan dengan syariat atau tidak? Ada manfaat, tidak bertabrakan dengan syariat, kira-kira lebih baik dilakukan atau tidak dilakukan? Itu ditimbang lagi. Kira-kira kalau dilakukan itu maslahatnya lebih besar, maka dilakukan. Tapi kira-kira ini ada kebaikan, tapi ditinggalkan ternyata lebih baik, maka tinggalkan. Nah, jangan ketika hawa nafsu pengen sesuatu, wah ini saya itu kalau punya keinginan harus terpenuhi. Ini nggak boleh, Bu. Ada orang bilang begitu ya. Saya kalau punya keinginan gimana caranya saya gapai? Jangan punya seperti itu. Ya enggak setiap keinginan itu baik. Apalagi kalau kita tadi kembalinya kepada hawa nafsu, bukan kepada syariat. Kecuali kalau keinginannya ibadah, ketaatan ya bersegera, berlomba, ya, terdepan di dalam melakukan hal tersebut. Yang ketiga, cinta kepada akhirat dan rindu kepada surga. Nah, ini sifat orang beriman yang berlawanan dengan sifat orang munafik. Ya. Cinta kepada akhirat dan rindu kepada surga. Nah, sedangkan orang munafik bagaimana sebaliknya? Mereka nggak mau mati. Mereka nggak mau meninggalkan dunia ini. Kenapa? Karena sudah cinta dengan dunia. Nggak rindu dengan surga. Jadi pengennya kekal abadi aja dengan kenikmatan-kenikmatan dan fasilitas yang ada di kehidupan dunia ini. Itu poin yang ketiga ya. Poin yang keempat, al-iktsar minal istighfar, memperbanyak istighfar. Dan bersegera dalam bertaubat setiap kali jatuh pada dosa. Memperbanyak istighfar dan bersegera untuk bertaubat ketika jatuh dalam dosa. Ya. Kenapa hal ini dilakukan para ummahat, para akhwat, ibu-ibu sekalian? Karena orang mukmin itu resah dengan dosa, gersang dengan kemaksiatan. Sekalipun jatuh, sekalipun salah, tapi nggak nyaman, nggak nikmat, nggak tentram. Beda dengan orang munafik, nggak peduli, bodoh amat. Itu orang munafik, nggak peduli, mau dosa, mau apa, nggak peduli lah. Itu ya. Ini poin yang keempat. Yang kelima, merasa dan menuduh diri. Nah, ini kalimat menuduh, tanda kutip ya. Merasa dan menuduh diri termasuk orang munafik. Merasa dan menuduh diri kita sendiri itu adalah orang munafik. Agar apa? Nah, ini tulis ya, atau diingat. Agar kita bersungguh-sungguh untuk melepaskan sifat kemunafikan itu dari diri kita. Agar kita bersungguh-sungguh untuk melepaskan sifat kemunafikan tersebut dari diri kita. Sebagaimana hal ini dilakukan oleh siapa ibu-ibu?
Poin ini dilakukan kebiasaan siapa? Ada yang tahu? Menuduh dan apa tadi? Merasa bahwasanya diri ini adalah atau punya sifat kemunafikan atau termasuk orang munafik, agar bersungguh-sungguh kita menghindarkan diri dari sifat kemunafikan itu. Poin ini para ummahat, ibu-ibu sekalian, adalah kebiasaan para sahabat, masya Allah, ahli surga. Kebiasaan ahli surga, mereka mengatakan jangan-jangan saya munafik. Itu kebiasaan orang surga, orang ahli surga. Ya, bukan sebaliknya. Kayaknya udah cukup soleh lah. Gitu ya. Kayaknya udah baik di segini mah dah, gitu ya. Itu nggak boleh, nggak boleh. Justru para sahabat Nabi mengatakan nafaqo Hanzalah, jangan-jangan Hanzalah saya ini udah munafik. Umar juga mengatakan jangan-jangan Umar munafik. Begitulah para sahabat-sahabat Nabi. Mereka getol, rajin, hebat perjuangan ibadahnya, tetapi membersamai itu mereka khawatir terjatuh dan terjerumus pada sifat kemunafikan. Sehingga mereka bersungguh-sungguh dalam ibadah. Sehingga mereka bersungguh-sungguh dalam berzikir. Sehingga mereka bersungguh-sungguh dalam menyebarkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh, yang keenam, menuntut ilmu yang bermanfaat, menuntut ilmu syar'i yang bermanfaat. Menuntut ilmu syar'i yang bermanfaat. Kenapa? Karena dengan ilmu syar'i dia akan tahu, dia bisa membedakan mana ahli iman dengan mana ahli nifak, ahli munafik. Karena dengan menuntut ilmu dia akan tahu mana ahli iman dengan mana ahli nifak atau ahli munafik. Yang ketujuh, bersungguh-sungguh dan membiasakan diri, bersungguh-sungguh dan membiasakan diri untuk ikhlas beribadah kepada Allah. Ini poin penting. Bersungguh-sungguh dan membiasakan diri untuk ikhlas dalam beribadah, dalam beramal. Dan tidaklah dia beramal amalan soleh karena manusia, tidak. Dan dia juga tidak meninggalkan amal soleh karena manusia. Jadi melakukannya karena Allah, ketika meninggalkan juga karena Allah. Nah, beda dengan sifat dasar orang munafik. Ada yang tahu sifat dasarnya? Orang munafik itu, apa kata Allah? Ada di antaranya surat Al-Ma'un. Ya, dalam surat Al-Ma'un kata Allah Subhanahu wa taala, "Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahud alladzina hum." Nah, ini sifatnya. Alladzina hum yuraun. Kalau mereka salat yuraun, ingin dilihat, dipuji, disanjung. Ingin diakui, ingin tenar, ingin dikenal. Jadi lakukan amal soleh di atas keikhlasan, jangan sampai mengamalkan amal itu karena manusia. Karena orang yang beramal karena manusia, karena pujian dan lain sebagainya, itu kebiasaan orang munafik. Maka orang yang bersungguh-sungguh dan membiasakan diri untuk ikhlas dalam beribadah kepada Allah, Allah akan hindarkan dari sifat kemunafikan. Kemudian poin yang ke-8,
istiqomah memperbanyak zikir dan doa. Istiqomah memperbanyak zikir dan doa. Kenapa? Karena orang munafik itu punya sifat khusus bagi mereka. Apa itu? Tidaklah berzikir mengingat Allah kecuali sebentar sedikit. Jadi kalau orang beriman apa? Kata Allah, adz-dzakirin Allah katsiran wa dzakirat. Orang laki-laki yang banyak mengingat Allah dan orang perempuan atau perempuan yang banyak mengingat Allah. Ya, itu orang beriman. Tetapi kalau orang munafik, wala yadhkurunallaha illa qalila, itu kata Allah. Tidaklah mereka mengingat Allah, menyebut Allah kecuali sedikit saja. Itu orang munafik. Maka biasakan zikir, biasakan doa. Kemudian yang berikutnya, ke-9 ya. Nah, ini untuk laki-laki, Bu ya. Ini untuk laki-laki. Apa itu? Istiqomah sholat berjamaah di masjid. Laki-laki tapi ya ini ya. Istiqomah bersolat berjamaah di masjid. Dan menjaga kehusuan dalam sholat, dan menjaga kehusuan dalam sholat juga sunnah-sunnahnya. Jadi orang-orang beriman begitu, dijaga khusyuknya, dijaga salat jamaahnya, dijaga sunnah-sunnahnya, terutama sholat malam. Nah, jadi kalau orang terbiasa sholat malam, insya Allah dijauhkan dari sifat kemunafikan. Kenapa? Karena sholat malam itu adalah da'bus sholihin, kebiasaan orang soleh. Berarti kalau Rasul sudah mengatakan kebiasaan seorang soleh, berarti jauh orang soleh itu dari sifat munafik. Kemudian yang berikutnya, bersungguh-sungguh dan berusaha membaca Al-Quran. Bersungguh-sungguh dan berusaha untuk selalu membaca Al-Quran. Dan jangan lupa ya bersungguh-sungguh atau berusaha juga memahami maknanya. Ya seperti sekarang ya, berusaha kita pahami maknanya, mengambil pelajaran dari Al-Quranul Karim, kemudian mengamalkan, mendakwahkan. Kemudian ya masih ada poin lainnya, yaitu cinta dan gemar berinfak di jalan Allah. Nah, karena orang munafik itu apa namanya, nggak senang berbagi, gitu ya. Terutama mengeluarkan zakat. Wah, berat mereka. Wah, ini uang saya udah 2 M. Ya, kalau 2,5% berarti berapa nih? Hah? 1 M, 2,5%-nya berarti berapa? 25 juta. Betul nggak, Bu? 250 atau 25? 25 kayaknya, Bu. 2,5%-nya bukan 20% ya. Berarti berapa? 2 juta, 25 juta, Bu. 250 tambah berat tadi, Bu. Coba ya, 1 M. Iya, 25 juta, Bu ya. Waduh, uang saya udah 2 M lagi nih. Ternyata udah haul. Harus dikeluarkan berapa? 50 juta. Waduh, mending beli
membeli apa ya, gitu Bu ya. Berat dia. Ya. Nah, kalau berat tetap harus dikeluarkan sebagai seorang mukmin. Ini hak orang lain. Allah yang wajibkan ada hak orang lain di dalam harta saya. Nah, kalau berat itu sehingga dia tahan tidak dikeluarkan, apalagi diakal-akali. Besok jatuh tempo haul nih. Saya belanjain dulu ah. Beli rumah dulu atau beli mobil mewah dulu. Nanti sudah lewat haulnya dijual lagi biar uangnya terkumpul lagi. Hati-hati. Ini sifat kemunafikan. Ya, ini sifat kemunafikan. Dia harus waspada ya. Terkadang orang tidak menyadari akan hal tersebut. Baik, yang berikutnya memperkuat iman, ya, memperkuat iman. Jadi iman dan nifak itu, ibu-ibu sekalian, itu sesuatu yang berseberangan atau dua hal yang berseberangan. Kalau orang munafik berarti nggak mungkin beriman. Kalau orang beriman berarti nggak munafik. Maka kuatkan iman agar semakin jauh kita dari sifat kemunafikan. Dan di antara bukti iman yang benar adalah apa? Rajin ibadah, rajin taat. Ya, nah, ini yang harus ditekankan juga. Dan yang terakhir, berupaya berlawanan dengan sifat orang munafik. Jadi berupaya melakukan perkara-perkara yang berseberangan dengan orang munafik. Artinya apa? Jujur, kemudian jaga amanah, tidak ingkar janji, berusaha khusyuk dalam sholat, berusaha banyak zikir, tidak ria. Nah itu kan sifat orang munafik. Kemudian kita melakukan perkara yang sebaliknya. Jadi berupaya untuk melawan sifat-sifat yang berlawanan. Berupaya menjalankan sifat-sifat yang berlawanan dengan sifat orang munafik, begitu. Berupaya melakukan sifat-sifat yang berseberangan, yang berlawanan dengan sifat orang munafik. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini beberapa poin yang harus diupayakan, diusahakan ya. Sehingga Allah jauhkan kita dari sifat munafik, karena kalau ternyata naudzubillah di hadapan Allah kita termasuk orang-orang munafik, padahal kita mengakui bukan munafik, orang pun menganggap kita baik, tapi di hadapan Allah ternyata kita tidak baik, di hadapan Allah ternyata kita tidak benar-benar beriman, maka celaka selama-lamanya. Karena orang munafik itu adalah, kata Allah, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu ada di kerak neraka, yang paling bawah, yang paling mengerikan. Ya, dan mereka kekal selama-lamanya di dalam neraka tersebut. Nauzubillah min dzalik. Baik, kita bahas ayat berikutnya. Silahkan kalau ada pertanyaan sambil dipersiapkan ya, sambil ditulis. Kita bahas ayat ke-21. Ini tema berbeda dengan pembahasan kemunafikan, tapi ini juga ayat yang berkaitan dengan solusi. Ya, solusi dari sifat kemunafikan. Ayat yang ke-21-nya. Apa kata Allah? Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia. Nah, di sini umum ibu-ibu sekalian. Manusia di sini siapapun yang namanya manusia. U'budu rabbakum, sembahlah Tuhanmu, ibadahilah Tuhan kalian. Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kalian,
la'allakum tattaqun, agar kamu atau agar kalian bertakwa. Nah, berarti agar kita dijauhkan dari sifat kemunafikan, sifat kufur adalah dengan kita banyak-banyak beribadah, dan ibadah juga selain banyak harus dijaga kualitasnya. Sesuai nggak dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ikhlas nggak dalam menjalankannya? Maka kalau ikhlas dan sesuai tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hal tersebut disebut dengan ibadah. Tetapi kalau tidak, maka tidak dikatakan ibadah. Ya, seperti apa? Menjalankan sesuatu tidak sesuai sunnah, atau menjalankan sesuatu sesuai sunnah tapi tidak ikhlas, tidak karena Allah. Maka para ummahat, para ibu-ibu sekalian, Allah di sini mengajak manusia, "U'budu rabbakum", sembahlah Tuhan kalian. Perintah di sini apa? Perintah dalam mentauhidkan Allah, dan jaminan dari Allah, ibu-ibu sekalian, orang yang beribadah kepada Allah maka hasilnya apa? Dia menjadi orang yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa adalah orang-orang yang dijanjikan surga untuk mereka. Orang-orang bertakwa adalah orang-orang yang Allah siapkan surga bagi mereka. Uiddat lil muttaqin, kata Allah. Allah persiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Baik, kemudian di ayat ke-22, alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Nah, di sini Allah mengenalkan dirinya. Siapa Allah itu? Alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Allah itu adalah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu. Nah, makanya di sini para ulama mengatakan bahwasanya bumi itu tidak apa? Tidak bulat. Ya, sebagian ulama memang khilaf. Ada yang mengatakan bulat, ada yang mengatakan terhampar. Nah, tapi dari ayat ini apa? Firasya. Allah jadikan bumi itu terhampar. Wassamaa binaa, dan langit sebagai atap. Atap tanpa tiang. Wa anzala minas samaa'i maa'a, dan Allah yang telah menurunkan air hujan dari langit. Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum, ya, hujan untuk manusia dan hasil hujan pun untuk manusia. Kenapa? Karena dengan hujan tersebut dihasilkan buah-buahan sebagai rizki untuk kita. Lihat maha baik Allah. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Karena itulah janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah padahal kamu mengetahui. Dari sini makanya Allah murka, ibu-ibu. Allah paling murka dengan syirik. Kenapa? Allah yang kasih rezeki kita. Allah yang membuat kita hidup, Allah yang membuat kita makan, Allah yang turunkan hujan, Allah yang menjadikan tanaman-tanaman itu tumbuh, subur dan lain sebagainya. Allah yang kasih itu semuanya, tapi kalian malah beribadah kepada selain Allah. Allah yang kasih itu semuanya, tapi justru kalian ibadah, tapi karena ingin dipuji manusia. Wah, ini mengerikan, ya. Sehingga Allah paling murka dengan dosa yang namanya kesyirikan. Karena Allah yang kasih nikmat, tapi justru kita kemudian belok, kemudian membangkang durhaka kepada Allah yang telah memberikan dan menganugerahkan, juga melimpahkan kebaikan-kebaikan juga rizkinya kepada kita semuanya. Baik. Ini sampai akhir mungkin ya, sampai di bawah agar tidak terputus. Allah mengatakan wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina. Nah, ini tantangan dari Allah, Ibu-ibu ya, ini disebut ayat at-tahaddi, tantangan. Jika kamu ragu terhadap Al-Qur'an yang kami turunkan kepada hamba kami, itu kepada Nabi Muhammad SAW, fa'tu bi suratim min mithlihi. Nah, jadi ini tantangan. Ada tantangan. Coba siapa yang ragu dengan Quran? Coba. Kalau kamu ragu, bisa nggak datangkan ini? Ya, bisa nggak coba datangkan ini? Gak usah satu Quran, gak usah satu surat aja yang semisal dengan Al-Quran, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang yang benar. Jadi coba kalian berserikat, kalian bersekongkol, kalian kerjasama untuk datangkan ahli bahasa, ahli sastra. Coba datangkan, bikin yang semodel dengan Quran. Gak usah satu Al-Quran, gak usah 30 juz, gak usah satu juz, satu surat aja, gak bisa.
Ya, makanya kata Allah apa? Fa illam taf'alu walan taf'alu. Jika kamu tidak mampu membuatnya dan pasti tidak akan mampu. Jadi Allah sudah pastikan Ibu-ibu, nggak ada orang yang bisa bikin semisal dengan Al-Qur'an. Saking indahnya ini mukjizat ini. Maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir. Ini ajakan agar kita beribadah kepada Allah dan agar kita mengimani bahwasanya Quran adalah kalamullah, bukan karangan, bukan sihir, bukan dongeng sebagaimana yang dituduhkan orang-orang kafir dulu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik, demikian para ummahat, ibu-ibu sekalian, dari ayat ke 18 ya tadi sampai ayat yang ke-24. Jika ada hal yang ingin tanyakan, kami persilahkan. Allahu a'lam bishawab. Silakan ibu-ibu yang mau bertanya boleh ditulis atau secara langsung ya. Secara langsung bisa ya Ustaz? Ya silakan, boleh. Mungkin ini ya Ustaz ya, sambil menunggu ini ada pertanyaan. Ini alhamdulillah sudah terjawab ya Ustaz. Kiat-kiat agar terhindar dari sifat munafik ini ada 13 poin. Tapi mungkin yang menjadi pertanyaan diri ya, untuk diri sendiri, untuk istiqomah itu Ustaz, menghindari itu. Nanti misalnya dari kajian ini ingat gitu ya Ustaz. Nah, terus nanti udah kita ini lupa lagi. Jadi istiqomah untuk menjalankan kiat-kiat ini Ustaz. Iya. Baik. Untuk istiqomah menjalankan, ya pertama kita kan alhamdulillah sudah Allah kasih ilmunya ya. Dengan kajian ini perantaranya dan Allah yang berikan ilmu kepada kita, pemahaman kepada kita, maka kiat agar kita istiqomah menjalankannya banyak mohon. Jadi poin utama juga di dalam poin tersebut adalah banyak doa sama Allah. Karena kadang kita mengandalkan usaha kita, mengandalkan perjuangan kita, mengandalkan sebab-sebab yang kita jalankan, tapi kita lupa doa sama Allah. Tapi kita lupa minta sama Allah. Padahal Allah yang maha segalanya, Allah yang maha kuat, Allah yang maha mampu, yang dapat memberikan kita penjagaan dari sifat kemunafikan. Sehingga kita mohon sama Allah, ya banyak-banyak doa. Nah kalau lupa makanya ilmu itu penting dibaca lagi. Ya kalau lupa lalai dibaca lagi, dievaluasi lagi, dimurojaah lagi, sehingga dia teringat, oh ini amalan yang harus saya jalankan. Banyak zikir, menjaga khusyuan dalam ibadah, banyak baca Quran, ditadaburi, dipahami, cinta kepada infak, menjalankan kewajiban, menunaikan zakat dan lain sebagainya. Sehingga kalau ada upaya, Allah jamin. Jadi kita istiqomah itu doa kemudian berupaya. Kalau sudah doa dan upaya, Allah jamin, Allah yang jaga. Karena kata Allah, walladzina jahadu fina, Al-Ankabut ayat yang terakhir. Orang yang berupaya, bersungguh-sungguh berjihad di jalan kami, lanahdiyannahum subulana. Maka kami yang akan memberikan petunjuk jalannya kepada mereka. Ya, jadi upaya dan doa yang senantiasa kita panjatkan dan lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Syukran Ustaz. Ibu-ibu, ada yang lain silakan. Ini ada pertanyaan Ustaz. Ya. Kan ciri orang munafik ada 3. Nah, kalau nggak sengaja melakukan salah satunya, apa langsung menjadi orang munafik Ustaz? Ya. Ya, ciri orang munafik kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ayatul munafik salas, tanda munafik ada 3. Idza hadatsa kadzab. Apabila ngomong berbicara maka dia berdusta.
Wa idza wa'ada akhlafa, apabila dia berjanji maka dia mengingkari. Wa idza u'tumina ghadara atau khana. Apabila diberi amanah maka dia berkhianat. Apabila diberi amanah maka dia berkhianat. Ya, jadi bagaimana sekarang kalau ada di antara kita melakukan salah satu atau mungkin dua ya perbuatan tersebut, maka ya jawabannya kalau orang itu terjatuh kepada sifat tadi, berarti dia saat itu jatuh kepada kebiasaan orang munafik. Tapi tidak langsung oh ini jadi munafik keluar dari Islam, enggak. Karena munafik itu kan ada dua, kemunafikan yang berkaitan dengan akidah, dengan batin, dan kemunafikan yang nampak. Jadi orang kalau bohong nggak jadi munafik langsung munafik keluar dari Islam, enggak. Khianat keluar dari Islam, enggak. Tapi ada sifat kemunafikan pada dirinya dengan berbohongnya dia, dengan khianatnya dia, dengan ingkar janjinya dia. Tapi tidak langsung munafik tulen. Tapi ya kata Rasulullah SAW, kalau tiga-tiganya jadi kebiasaan dia, bisa jadi dia jadi munafik tulen. Ya, biasa bohong, biasa khianat, biasa ingkar janji, biasa zalim ketika berselisih. Nah, bisa jadi dia jadi munafik khullas kata Nabi. Jadi orang munafik yang apa tulen, benar-benar munafik. Enggak enggak lagi dikatakan orang yang baik yang benar. Ya, demikian Allah a'lam bishawab. Baik Ustadz, ada pertanyaan lagi Ustadz. Ustadz, bagaimana kita menghadapi orang yang memiliki ciri kemunafikan? Misalnya orang tersebut adalah orang tua kita sendiri. Bagaimana kita menyikapinya? Ya. Kalau kita melihat keburukan, baik itu sifat kemunafikan, dosa atau secara umum kemungkaran ya, maka ada arahan langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa arahannya? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza ro'a minkum mungkaron." Apabila salah seorang di antara kalian melihat kemungkaran, falyughayyiruhu biyadihi, maka hendaknya dia rubah dengan tangannya. Ya misalnya ibu-ibu kepada anak, lihat anaknya melakukan nggak benar, ya ditarik anaknya, diambil anaknya, dirangkul anaknya, dihindarkan anaknya. Kenapa? Karena kita punya kuasa sebagai orang tua. Fa'ilam yastati fi abilisanihi, kalau kita nggak mampu, misalnya kepada orang tua nggak mungkin main tangan, nggak mungkin narik, nggak mungkin dorong. Fabilisanihi, maka bisa dengan lisannya, kasih tahu, Bu maaf, bohong tuh nggak boleh, walaupun bercanda, walaupun ngelawak misalnya nggak boleh pakai bohong. Janji nggak boleh diingkari. Kenapa? Ini sifat orang munafik. Jadi diingkari dengan apa? Dengan lisan. Fa'ilam yastati, kalau nggak bisa juga. Wah ini kalau saya ngomong nih sekarang marah dia. Fabi qalbihi, maka minimal dengan hatinya. Wadzalika adhaful iman, karena mengingkari dengan hati itu selemah-lemah iman. Jadi minimal mengingkari kemungkaran itu dengan mengingkarinya dengan hati. Ya, Allahu a'lam bishawab. Ya, baik Ustadz. Ada yang lain Ibu-ibu? Silakan. Ada Ibu-ibu silakan. Masih ada waktu. Ya. Baik, sambil saya sampaikan beberapa faedah ya.
Baik, tadi kita berbicara tentang cahaya, ya, cahaya yang terkadang muncul bagi orang-orang yang munafik. Nah, berbicara cahaya ini, Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat akan jadikan kiamat itu kegelapan, gelap. Di hari kiamat itu gelap. Sehingga orang beriman dengan orang munafik dengan orang kafir itu bisa dibedakan. Kenapa? Bagaimana cara membedakannya kalau orang beriman punya cahaya? Ya kalau kita kan sekarang pakai di kegelapan pengen cahaya pakai lampu atau pakai senter gitu ya. Nah, orang munafik dengan orang beriman dibedakan dengan apa? Dengan cahaya. Maka cahaya yang Allah berikan kepada orang beriman itu tergantung kadar imannya. Sebagaimana Allah hindarkan cahaya tersebut kepada orang munafik. Jadi ketika seorang itu berjalan di atas sirat, tahu sirat Bu ya? Jembatan yang ada di atas neraka Jahanam. Orang itu kan berjalan, masuk surga atau masuk neraka. Kalau jatuh berarti masuk neraka. Nah, maka orang-orang munafik itu adalah orang yang ya kayak kedip-kedip Bu ya. Cahaya muncul kemudian hilang, muncul hilang. Ada yang demikian, ya. Ada yang Allah kasih kegelapan yang tidak ada sedikit pun cahaya bagi mereka. Sehingga orang mukmin itu ketika melihat kondisi begitu maka berdoa kepada Allah, Rabbana atmim lana nurana. Ya Allah, sempurnakan cahaya kepada kami. Agar apa? Agar ada orang yang tadi kata Rasulullah SAW, ada orang yang dia berjalan secepat kilat. Berjalan seperti orang yang mengendarai unta atau kuda. Kenapa? Cahayanya terang benderang. Ibu jalan ke sana kemari kan lagi siang gini. Coba ada nggak penghalang? Nggak. Ya, nggak ada. Ibu lihat sana lihat sini kelihatan jalan. Tapi kalau malam-malam gelap misalnya, nggak ada lampu, lagi mati lampu, lagi hujan, mau bingung mau jalan kemana ini. Udah aman di rumah aja, diam. Gitu ya. Nah kan di rumah pun yang dia hafal di mana letaknya, kalau ketika gelap dia ragu juga, bingung juga. Nah, maka cahaya yang Allah berikan kepada orang beriman tergantung amalannya. Maka semakin banyak dan diterima amal solehnya oleh Allah, semakin banyak pula cahaya yang Allah berikan kepada kita. Tetapi sebaliknya kalau amal soleh itu tidak mewariskan cahaya, maka naudzubillah, jangan-jangan nanti di atas sirat berjalan dengan lambat, bahkan mungkin celaka dulu. Naudzubillah min dzalik. Ya, maka dari itu amal soleh ya yang menentukan bagaimana kelak cahaya kita ketika kita berjalan di atas jembatan yang Allah bentangkan di atas neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allahu a'lam bishawab. Ya, ini barangkali silakan kalau masih ada yang ingin tanyakan. Sudah tidak ada Ibu? Tidak ada Ustadz? Ya, tidak ada ya. Baik, kita cukupkan pertemuan kita pada waktu duha hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Dan mudah-mudahan duduk kita di majelis ini salah satu bukti keimanan kita kepada Allah dengan kita mengkaji ayat-ayatnya, berusaha kita menghindarkan sifat-sifat yang Allah murkai, yang tidak Allah ridhoi, dan bahkan Allah benci kepada sifat-sifat tersebut. Mudah-mudahan Allah hindarkan kita dari kemunafikan dan kekufuran. Allah karuniakan kita menjadi ahli ibadah, ahli taat, dan ahli iman, sehingga tidak ada keraguan sedikit pun dalam hati kita terhadap kalamullah, terhadap ayat-ayatnya, terhadap kuasanya, terhadap takdirnya, dan semua yang Allah takdirkan pasti di dalamnya ada hikmah dan kebaikan. Hanya saja kita memohon kepada Allah
Semoga kita termasuk orang-orang yang mengimaninya. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.